Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel LCTV dalam program Legenda Tanah Jawa. Pada program penelusuran kali ini, saya dan tim menuju Desa Selapura yang secara geografis ini adalah perbatasan di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Tapi Desa Selapura ini masuk dalam kecamatan Dukuwaru ya. Dan banyak sekali mitos yang berkembang di desa ini, seperti rumah warga yang tidak memakai fondasi. Jika memakai fondasi, rumahnya akan gugur atau akan ambruk dan sebagainya, atau menimpa kesialan bagi warga di Selapura ini. Dan banyak sekali situs atau candi atau apa yang berada di sini. Salah satunya makam Mbah Anom. Nanti kita akan cari tahu siapa beliau, dan makam Mbah Martasinga. Nanti kita juga akan ke lokasi itu, karena lokasinya itu misah-misah, tempatnya tidak jadi satu. Dan ada pula Candi Asu atau situs Candi Anjing. Nanti kita akan melihat lokasinya, dan kita akan mewawancarai sesepuh yang ada di Desa Selapura ini yang mengerti tentang sejarah desa ini. Untuk itu tetap ikuti perjalanan kami dalam Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang saya sudah ada di Martasinga, makam Martasinga ini. Kita akan lihat lebih dekat lagi. Monggo. Ya, ini makam Martasinga yang dipercaya itu salah satu sesepuh yang ada di Desa Selapura ini. Tapi nanti kita akan lihat dan kita akan telusuri sebenarnya siapa Martasinga ini atau Mbah Martasinga ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan menuju ke candi atau situs Batu Anjing ya, atau Candi Anjing itu. Dan nanti kita akan ke tempat Mbah Anom Perjaka. Untuk itu nanti tetap ikuti perjalanan kami ke tempat-tempat berikutnya. Ya, sekarang kita berada di tempat yang kedua, yang katanya itu di sini adalah Candi Asu atau Candi Anjing. Kenapa saya juga belum tahu kenapa dinamakan seperti itu. Dan ini kita bisa lihat dari batu batanya ya. Batu batanya ini diameternya itu cukup besar, dan memang lokasinya ini menyerupai kayak satu pondasi atau satu bangunan, tapi kayaknya tidak sampai jadi atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Dan ini batu bata yang besar-besar itu juga sudah pada hancur. Di sini yang dipercaya, yang dulu katanya batu ini pernah dibawa oleh seseorang untuk diteliti dan akhirnya dikembalikan lagi. Tapi ada satu candi yang berbentuk anjing atau asu itu yang tidak dibawa kembali ke tempat ini. Nanti kita akan cari tahu kepada sesepuh yang tahu tempat ini atau tahu sesepuh di Desa Selapura ini. Sebelum kita ke sana, kita akan menuju ke lokasi yang ketiga, yang itu makam atau candi juga katanya, tapi di situ makam Mbah Anom Perjaka. Untuk itu ikuti kami ke lokasi yang ketiga. Jangan skip videonya, terus tonton sampai habis agar tidak salah paham. Oke, kita akan langsung menuju ke lokasi yang ketiga, makam Mbah Anom Perjakaan.
Ya, sekarang kita sudah berada di lokasi yang ketiga di makam Mbah Anom Perjaka di Desa Salapura ini. Dan ini makamnya seperti ini. Kita lihat lebih dekat lagi. Ini makam beliau memang tidak ada namanya atau apanya, hanya ada dua batu, dan ini mungkin dari warga ya yang naro kendi itu. Dan mungkin nanti malam kita akan melakukan mediumisasi di tempat ini karena tempatnya cukup jauh dari lingkungan warga juga, agar tidak mengganggu warga sekitar. Kalau yang tempat dua tadi memang terlalu dekat dengan warga sekitar. Tapi untuk itu, sebelum kita nanti mediumisasi, kita akan mencari tahu dengan sesepuh yang ada di sini, dan nanti ulasan sejarahnya oleh Mas Subaidi seperti apa. Tetap ikuti perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama Bapak Haji Rasban selaku sesepuh di sini di Desa Salapura ini, yang kata masyarakat di sini beliau yang lebih tahu tentang Desa Salapura ini seperti apa. Kita akan bertanya-tanya dulu dengan beliau. Monggo Pak, bisa dikenalkan nama panjenengan sinten? Nama saya itu kepanjangannya itu Rasban Karnia Subianto. Tapi masyarakat sini lebih mengenal Rasbannya. Kalau saya boleh tahu, Desa Salapura itu banyak situs atau candi-candinya itu seperti apa Pak? Bisa disebutkan kayak Singamarta, Mbah Anom atau Candi Asu itu seperti apa Pak? Jadi begini Pak ya, kalau mengenai candi itu kan dulu itu ada di sini pernah kedatangan prajurit daripada Majapahit tatkala dia menyerang Siliwangi, Prabu Siliwangi kan kalah perang. Akhirnya kan prajuritnya nggak berani kembali ke Majapahit karena kalau pulang ke sana akan dihukum mati kan gitu. Akhirnya mereka itu mungkin tersebar menyebar kemana-mana, di antara yang datang ke Desa Salapura itu. Nah, terus karena beliau seorang prajurit ya, sedangkan waktu itu kampung Salapura itu banyak diganggu oleh perampok-perampok, sehingga pemuda-pemuda Salapura itu dilatih untuk bela diri gitu. Dilatih bela diri sekalian membentuk suatu perkumpulan gitu, bela diri ya, Padepokan ya. Akhirnya di Salapura dikenal punya Padepokan ya, sehingga tetangga-tetangga desa banyak yang belajar di sini. Nah, mengenai nama Desa Salapura sendiri itu terjadi waktu prajurit Majapahit itu menjadi warga di kampung itu. Waktu belum ada namanya kampung itu ya. Nah, karena beliau itu asalnya dari Desa Selapuro, kecamatannya Wlingi, kabupatennya Blitar. Jadi beliau asalnya dari sana. Tampaknya agar beliau tidak melupakan desanya, desa di sini terus dinamakan Desa Selapuro. Gitu. Dan saya pribadi pernah meninjau ke sana. Memang ada Desa Selapuro, kecamatan Wlingi itu. Nah, selanjutnya
setelah pemuda di Selapura ini dilatih, itu banyak yang dikirim ke Mataram, ya. Jadi prajurit di keraton sana. Juga waktu zamannya Pak Martoloyo juga jadi prajuritnya Pak Martoloyo. Ke Diponegoro juga itu dikirim ke sana. Lah, pemuda-pemuda yang dikirim itu ada yang kembali, ada yang tidak kembali, gitu ya. Baik yang wanita maupun yang lelaki, ya. Mungkin karena mati di medan laga, atau berumah tangga dengan orang-orang di sana, gitu. Kalau untuk situs candi itu asu atau nama-nama yang sudah melegenda Martasinga atau Mbah Anom Perjaka itu seperti apa? Begini Mas, ya, jadi mengenai candi asal usulnya gini, setelah prajurit itu ya, bekas prajurit itu, ya. Dari Majapahit itu meninggal, beliau kan agamanya Hindu. Oleh keluarganya ya, oleh anaknya dan ya, keturunannya itu dibakar, kan diperabukan terus ditanam di sana. Begitu selesai tanam dibuatlah candi. Candinya persis seperti Jawa Timur, pakai batu bata besar itu ya. Dan biasanya memang kalau di Jawa Timur kan candi itu kan merupakan makam ya. Di bawahnya ada makam, baru di atasnya dibuatkan candi gitu. Nah, mengapa candi itu namakan candu asu ya, anjing ya? Itu ada kaitannya dengan melamarnya anak raja dari Mataram. Itu masa Mataram masih Hindu ya, masih Hindu mau berpindah ke Islam ya. Itu dikirim ke sini, yang namanya Mbak Mulatsih, RBRA Mulatsih, ya. Dikirim oleh bapak sini untuk mencari saudaranya yang ada di daerah Suro ini, Karangmangu itu dikenal namanya Pangeran Junjang. Jadi Pangeran Junjang itu anaknya raja dari Mataram. Yang waktu itu raja itu keliling desa ya, keliling daerahnya di mana kuwu itu ya, lurah ya, itu menyajikan suatu budaya ya, tarian apa yang dikenal di desanya. Di antaranya ada penari yang cantik cerita, dan raja tergiur, tertarik gitu. Akhirnya terjadilah meninggalkan keturunan di sini. Nah, keturunan itu kan akhirnya yang memeliharakan kubunya ya, lurahnya gitu. Nah, raja itu mengingat, aku dulu pernah meninggalkan anak di sini. Nah, dikirimilah itu anaknya lagi yang perempuan. Maksudnya itu untuk melamar ini Pangeran Junjang ya, untuk jadikan suami gitu ya. Nah, waktu kesini itu bermalam di Selapura, beliau itu membawa anjing gitu kan, Hindu kan masih biasa lah ya, bawa anjing, sedangkan Pangeran Junjang sudah Islam gitu. Begitu karena yang datang itu anak raja Mataram, Pangeran Junjang yang datang ke Selapura. Begitu lihat putrinya bawa anjing, dilemparlah anjing itu pakai batu dan mati. Batunya kena darah. Waktu itu Pangeran Junjang terus bilang, jangan sekali-kali orang Selapura kalau bangun rumah pakai batu, fondasinya batu. Itu sini kan nggak berani orang Selapura bikin berarti itu. Mitos yang berkembang itu kalau di desa Selapura bikin rumah dengan fondasi batu itu dia ada kejadian yang janggal lah ya. Itu asal usulnya dari situ ya. Nah, terus karena lamarannya ditolak ya, putri itu akhirnya bunuh diri. Malu kan ya, bunuh diri. Terus dimakamkan di sana, di candi juga. Di Candi Yasu itu, dimakan di situ.
Nah, putrinya itu dipatungkan ya, dibuat patung, Iya. dan anjingnya juga dibuat patung gitu. Nah, patung itu oleh Belanda itu dibawa ke Selawi. Yang Patung putrinya itu. Nah, itu dulu ada Padmasana. Ngerti ya Padmasana? Padmasana. Padmasana itu umpak yang untuk mendirikan patung. Iya, Itu iya. namanya Padmasana, bawahnya itu. Iya. Nah, ini patungnya dibawa, tapi Padmasana masih ditinggal. Hanya waktu saya temukan itu sudah berbelah-belah ya. sudah pecah Sudah gitu enggak utuh gitu. Sedang patung anjingnya itu dirusak oleh anak-anak penggembala kerbau gitu. Jadi namanya Candiasu ya karena dulu ada patungan. Karena tertinggal itu ya akhirnya. Iya. Kalau yang untuk nama-nama Martasinga. Martasinga. Nah, itu kaitannya dengan Untung Surapati. Jadi tatkala Untung Surapati dikejar-kejar oleh Belanda dari Batavia ya. Lari ke Cirebon minta bantuan, terus lari ke Tegal minta bantuan. Tegal waktu itu bawahnya masih Kalisoka. Iya. Nah, Kalisoka. Disitulah Belanda ketemu dengan Sultan Agung dan diperang ya. Berperang gitu. Tapi kan Sultan Agung akhirnya kan tidak kuat ya, karena prajuritnya enggak banyak ya. Beliau sore hari keluar dari Kalisoka. Begitu sampai di Dukwaru, itu dari telik sandinya itu melaporkan bahwa di Jatibarang itu tentara Belanda sudah menjaga ketat dengan kekuatan yang besar. Sehingga beliau terus berpikir, kalau gitu saya tidak bisa melanjutkan perjalanan mau pulang ke Mataram gitu. Nah, beliau terus berembuk sama ini pengikutnya. Akhirnya diputuskan udah kita bermalam di Selapura. Karena beliau ngerti Selapura adalah daerah pejuang sehingga akan aman gitu loh. Beliau tidur di Selapura ya, gitu. Tapi karena rencananya kepulangannya itu tidak lewat jalan raya, tapi lewat sungai gitu. Terus masyarakat disuruh bikin rakit, dan yang sudah punya jukung dipinjem jukungnya itu. Nah, karena untuk pulang ke sana lewat sungai dan pakai rakit dan jukung kan senjatanya kan tidak bisa dibawa semuanya gitu. Sebagian ditanam di Selapura itu yang makam sekarang itu, yang bilangnya makam Anopsisi Perjaga, itu sebenarnya senjata itu, senjata Untung Surapati gitu. Untuk mengelabui Belanda maka dibuatlah tenger itu, seolah itu makamnya orang kan gitu. Jadi itu nyata gitu. Nah, waktu berangkat sore hari sampai ke daerah Jatibungkus sana, dari Jatibungkus naik ke barat, terus ke Tasari, lah kendaraan sudah nunggu di sana. Jadi malam itu langsung pulang ke Mataram untuk menjaga senjata, dan ada perhiasan istrinya. Istrinya namanya Gus Kusumo, istrinya Untung Surapati itu. Jadi itu untuk biar jangan ketahuan istri Untung Surapati, semua perhiasannya dimasukkan di dalam periuk. Periuknya ditanam di halaman daripada pekarangan di mana dia tinggal itu, bermalam itu satu periuk gitu. Nah itu prajuritnya itu ada yang ditinggal di sini untuk juga menjaga senjata sama tumas itu, perhiasan itu. Namanya Pak, aslinya itu Wulu Kudur. Tapi setelah menikah dengan istrinya namanya Rantansari, itu namanya ditambahi, namanya diganti dengan namanya Singamerta.
Nah, gitu. Aslinya Ulu Kudur itu. Oh, jadi si Singamerta itu Singamerta itu aslinya yang menjaga itu dan perhiasannya. iya, itu yang ditinggal Sultan oleh Agung. Sultan Istrinya Agung, iya. Sultan Agung itu. Nah, kenapa tempatnya ada di tepi jalan? Nah, itu kan gunanya kan kan di Belanda masuk kan tahu kan. Karena dia di tepi jalan depan sana kan, nah itu maksudnya gitu. Jadi tahu kan segera ngasih tahu pada pemuda-pemuda yang di sini untuk siap-siap menghadapi Belanda yang masuk kan gitu. Jadi rumahnya di sana dan waktu meninggal ya dimakamkan di sana. Itu ya namanya orang desa kan biasa kan orang terus dikeramatkan gitu ya. Namanya cerita rakyat lah seperti itu. Berarti untuk yang nama Mbah Anom itu memang tidak ada Mbah Anom Perjaka itu. Ada, tapi memang ada namanya Anom Perjaka. Tapi beliau tidak dimakamkan di sini. Dimakamkan di sana di Semboja. Makamnya di Semboja. Jadi masyarakat keliru. Di situ bukan makam tapi senjata gitu. Dulu waktu Camat Selawi itu pernah bawa seorang ini ya, seorang paranormal untuk mengecek makam itu, makam orang atau bukan. Ternyata paranormal itu bilang bahwa ini kosong gitu. Jadi bukan orang. Jadi betul bahwa itu memang senjata. Iya, berarti untuk kisah makam itu tempat senjata, referensi jenengan juga masih simpang siur atau jenengan ada referensi dari buku? Dari ibu itu. Oh, ibu. Sundari itu. Sundari itu ya. Saya cerita dari Ibu Sundari gitu. Ya, dari buku nggak ada. Belum, memang nggak ada. Memang nggak tulisan itu ya. Nggak ada gitu. Ya, mungkin segitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak untuk keluarga atau seperti apa agar lebih tidak. Jadi gini, sekarang gini lapor aja deh. Jadi kami itu dulu kan kampung di sana Pak ya, namanya Jati Bungkus. Nah, saya itu keturunan dari tiga suku bangsa. Satu Majapahit, ya, dari Majapahit, Mataram dan dari India. Jadi orang Indonesia itu ada darah India. Ya. Ceritanya itu dulu waktu sekitar abad 6 ya. Itu ada pedagang India yang datang ke Indonesia ya. Terus kapalnya berlabuh di Kaligangsa. Kaligangsa waktu itu masih laut, masih laut, pelabuhan di situ. Nah, di antara itu penumpangnya yang pedagang ya, umumnya kan pedagang ya, yang mau cari rempah-rempah, beras dan macam-macam ya. Itu beliau itu kan selain itu kan sebagai penyiar agama Hindu Buddha ya, gitu. Itu tertarik terhadap sungai itu, sungai yang mengalir di situ, namanya sungai Kaligangsa memang yang sampai ke desa saya. Beliau tertarik gitu. Akhirnya beliau minta izin kepada ketua rombongan mungkin ya, bahwa beliau tidak melanjutkan ke ini mencari rempah-rempah ke timur, tapi mau tinggal di sini untuk menyelusuri sungai itu. Ini. Akhirnya betul terjadi, beliau beli cukung ya, untuk menyusuri sungai dengan keluarganya gitu. Setelah sampai ke Jati Bungkus itu, beliau merasa tertarik karena ada pohon jati yang dibungkus anunya lain, bentuknya lain itu daripada jati yang kulitnya beda. Jadi rupanya tertarik ke situ. Beliau terus mendarat di situ dan membuka lahan gitu. Membuka lahan ya pertanian waktu itu ya. Jadi kan masih hutan belantara itu. Bikin rumah ya mungkin masih kayak kayu kan. Ya. Akhirnya dari perkampungan makin membesar-besar karena ada keturunan mulai keluarga makin banyak ya. Dan dilalahnya kampung itu tempat jalan pintas orang-orang yang mau berziarah ke Dieng dan Borobudur.
Ada yang dari Banten, Memang Jakarta, jalurnya lewat situ. Kerawang, jalurnya itu jalan pintas. Dulu kan belum ada jalan. Iya, jalan besarnya belum. Belum ada jalan pintas itu. Nah, bagi penziarah yang kebetulan kemalaman di situ, tidurlah di situ, nginep. Tapi bayarnya bukan pakai duit, pakai barang. Iya. Kalau punya cincin ya buat cincin, kalau punya ini apa piring Tionghoa ya, Iya. Tiongkok juga Iya. pakai itu. Gitu. Lama-lama kampung di situ kan makin berada. Kan? Nah, setelah itu dikenal oleh tetangga desa dan oleh para perampok. Jadi kampung itu sering dirampok, ya mungkin kecil-kecilan. Ya. Nah, pada suatu saat itu ada dirampok dan rampok itu secara besar-besaran dan waktunya juga sangat mendadak, mungkin masih sore hari, sehingga orang-orang di kampung itu tidak sempat membawa barangnya tatkala dia lari. Begitu lari, dia terus akhirnya mencari tempat baru di sebelah barat desa ini, namanya Blok Asem itu. Disitulah dia terus membuat perkampungan lagi itu. Perkampungan ya, sudah lama lah kampung Batang besar. Ya. Datanglah orang Majapahit itu. Yang tadi itu yang tadi itu. prajurit tadi ya. Prajurit itu. Hingga harinya dinamakan Selapura itu. Nah, kenapa roh Selapura desanya L? Letter L. Iya. Itu juga ada Ada ceritanya. maknanya ya. Waktu apa namanya kampungnya di itu Blok Asem, gitu. Nah ini masyarakat itu akhirnya apa kampungnya itu membesar ya, makin meluas ke utara, sampai di depan balai desa itu, ya situ. Tadi situ bukan ke utara, tapi belok ke timur, itu karena di utara kan belum ada jalan. Iya. Ke timur itu tampaknya itu karena daerahnya daerah subur. Daerah subur artinya membuka lahan ke timur. Timur sampai akhirnya sampai ke Blubuk. Ya. Jadi orang Blubuk sendiri sebenarnya turun dari sini, dari asal usulnya ya. Gitu. Ya. Nah, setelah sudah ke timur, nah, di utara itu dibukalah jalan raya. Nah itu terus warga terus mulai ke utara itu. Ya, Sehingga kalau Bapak perhatikan tanah di sini dengan tanah di sana itu beda. Di sini sudah tanah yang gerugus ya. Kalau di sana masih tanah liat gitu. Karena masih baru. Masih baru itu. Nah itu sebagai bukti bahwa di sini lebih lama daripada yang ke sana gitu. Ya, mungkin itu dulu. Mungkin pesan untuk warga sini apa gitu Pak? Ada pesan ya? Ya warga sini mestinya kan yang harus peduli terhadap cerita Selapura daripada jenengan. Lah iya ta? Iya, kita hanya mestinya kan membuka warga Selapura sendiri yang harus peduli, harus tahu cerita desanya itu. Mudah-mudahan setelah ini ada desanya makin banyak anak muda yang tahu tentang desanya sendiri ya Pak ya. Lebih menghormati jasa-jasa atau cerita desanya sendiri, jadi lebih menjaga seperti itu agar tidak merusak atau seperti apa. Ya mudah-mudahan dengan nanti dibuatnya buku kan nanti bisa baca. Siap Pak. Oke, segitu dulu kita dari cerita atau perbincangan kita dengan Pak Haji Rusban. Nanti kita akan lanjutkan penelusuran kita, tetap ikuti perjalanan kita di legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang saya sudah di lokasi makam yang dipercaya, makam Mbah Anom di Desa Salapura, yang tadi sore kita sudah ke sini, dan sekarang saya ditemani sama Kang Leman untuk mencari tahu sisi negatif apa yang ada di sini, dan mungkin bisa ditunjukkan Kang Leman untuk sisi negatif yang di sini itu ada apa aja? Untuk sisi negatifnya cukup lumayan juga ya. Di sini tadi saya pas melihat di situ ada
siluman ular putih. Di depan pas kita pertama masuk ya? Enggak, sini barusan ini. Oh, di tengah ya? Terus lari turun. Nah di sini ada sebuah Banaswati itu, dan sebelah situ ada, nah itu pocong. Oh, di belakang itu ya. Iya. Tapi yang powernya paling besar itu? Power untuk ini Banaswati. Oh, yang Banaspati ya. Iya. Memang di situ juga di sebelah kiri kita ini kali ya untuk, tapi kayaknya lagi kering kalinya. Apalagi Kang Leman? Ya. Untuk yang hanya powernya itu hanya itu aja. Yang tiga itu ya, yang sering memang besar kok. Iya. Kalau di tempat ini sering dijadikan apa, meminta atau apa? Kalau untuk khususnya gini kayaknya enggak sih. Enggak ya? Ya kalau yang lainnya kemungkinan iya. Kemungkinan ya. Paling kalau tempat ini enggak begitu ya. Hanya sekedar ziarah. Ya itu tadi kita melihat efek aura negatif yang ada di sini atau makhluk-makhluk negatif yang ada di sini. Nanti kita cari tahu lagi tentang siapa sebenarnya yang ada di sini. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan dari Pak Haji Rasban, katanya di sini tempat senjata yang dikuburkan. Benar atau tidaknya kita akan cari tahu. Tetap ikuti perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Oke, sekarang saya bersama Mas Subedi ya. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Haji Rasban. Kita sudah mendengar dari Pak Haji Rasban tadi sejarahnya, tapi beliau memang nggak ada literaturnya atau apanya, jadi masih mungkin simpang siur. Mungkin menurut Mas Subedi seperti apa nanti Desa Salapura ini seperti apa, dan Marta Singa dan Mbak Anom itu siapa? Monggo bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya kalau sejarahnya Untung Suropati sendiri itu sudah sifatnya nasional ya. Iya. Jadi memang ada dan diyakini memang harus ada. Jadi Untung Suropati sendiri itu sebenarnya dari Bali. Dia prajurit Bali yang kemudian ditemukan oleh ditemukan dan diangkat, anak-anaknya diangkat ya. Jadi Untung Suropati diangkat menjadi anaknya oleh Hindia Belanda pada saat itu. Nah, kemudian beliau Untung Suropati ketika dewasa memberontak karena kebijakan Belanda yang tidak sepaham dengan naluri Beliau Untung ya. Suropati ya. Nah, kemudian Untung Suropati menggerakkan massa pada saat itu untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, singkat cerita ya, sebenarnya perjalanannya itu sangat panjang sekali. Cuman ini saya singkat saja. Jadi Untung Suropati itu berhasil membunuh Kapten Tek pada saat itu. Nah, jadi Kapten Tek itu merupakan antek-antek Belanda yang cukup hebat ya pada saat itu karena pengaruhnya sangat luas. Nah, beliau sempat dibunuh oleh Untung Suropati pada perlawanan kala itu. Nah, kemudian atas tewasnya si Kapten Tek itu yang mengakibatkan si Untung Suropati menjadi buronan pada saat itu. Nah, akhirnya Untung Suropati menjadi buronan. Dia melakukan pelarian bersama dengan para prajuritnya, termasuk si Singamerta ini. Nah, sebenarnya lebih tepatnya Singamerta ya, karena kalau Mertasinya itu ada di wilayah Sunda, kalau Singamerta ada di wilayah Mataram. Nah, kemudian si Singamerta sama Untung Suropati ini sempat juga sebelum di Selapura ini mereka tinggal di Kalisoka. Oh, pernah di. Ya, jadi kalau dalam babat Negeri Tegal memang disebutkan Untung Suropati dengan prajuritnya itu termasuk Mbah Singamerta itu sempat menetap di Kalisoka. Di Kalisoka itu mendirikan kayak semacam bela diri yang kemudian padepokan yang juga direstui oleh Reksanegara I pada saat itu. Reksanegara I itu seorang bupati Tegal pada saat itu. Nah, kemudian tercium pemberontakan oleh Belanda, sehingga Reksanegara I ini diancam oleh Belanda supaya ikut membantu atau membubarkan aksi Padepokan itu ya. Nah, akhirnya si Reksanegara I ini
demi apa namanya kebaikan rakyat Tegal pada saat itu akhirnya beliau rela membubarkan Untung Suropati sehingga Untung Suropati melarikan diri hingga ke Selepora ini. Nah di Selepora ini beliau tetap tidak kapok menyeru kepada para pemuda untuk melakukan perlawanan. Nah kemudian untuk karena melihat dari masa lalunya itu karena waktu di Kalisoka itu dibubarkan ya, maka di sini itu beliau pintar-pintaran mengatur siasat yaitu dengan mengubur sebagian peralatan perangnya ya, termasuk di di sini itu ya, tadi ya. Itu. Nah kemudian setelah dikuburkan itu rencananya sebenarnya mau diambil lagi. Jadi cuma buat tempat penyimpanan sementara. Untung Suropati sebelum mengambilnya kedahuluan diketahui oleh Belanda. Sehingga Untung Suropati lagi. Iya, dan hingga pada tanggal 17 Oktober tahun 1706 itu beliau dikalahkan, bahkan gugur dengan para prajuritnya itu, dan mungkin Mbah Singamerta itu salah satunya. Iya, dan ada kisah lagi Mbah Anom ya. Mbah Anom itu kalau saya menelusuri itu beliau sebenarnya orang sini, cuma beliau sempat bersemedi di makam ini ya, bersemedi di makam ini, sehingga ya berarti petilasan beliau ya. Jadi di samping sebagai tempat senjata, juga sebenarnya itu merupakan petilasan juga. Kalau untuk silsilah nama desa Selapura ini seperti apa menurut pandangan sampean, itu seperti apa? Ya, jadi memang sejarah desa Selapura hingga kini masih sulit untuk diketahui ya, atau dicari. Namun saya hanya bisa meraba ya dari bahasa saja, dari segi bahasa. Di mana dari segi bahasa itu kalau Selapura berasal dari dua kata, sela dan pura. Sela itu bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Jawa itu selo. Jadi selo ini artinya batu yang berukuran besar. Sedangkan pura itu tempat pura lah. Iya, itu semacam pura, tempat untuk menyembah gitu. Dan ini menurut saya sedikit logis ya dengan sejarah yang ada, karena terbukti ada Candi Anjing. Iya, Candi Anjing. Itu kan jadi Selapura itu secara makna bisa disebut sebagai candi gitu. Iya, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau berdirinya itu sekitar abad ke-18an lah itu. Desa Selapura ini ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Jadi itu menurut Mas Bedi yang ditahu, dan tadi juga dari Pak Haji sudah memberikan. Mungkin silakan panjenengan semua atau penonton semua yang bisa menyimpulkan, dan kita harap sejarahnya itu bisa terbuka dan didukung oleh pemerintah ya, seperti itu ya Mas Bedi ya. Jadi agar warga Kabupaten Tegal itu tahu akan sejarah Kabupaten Tegal, dan setiap desa-desanya itu akan tahu. Ikuti perjalanan kami selanjutnya tetap di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang saya bersama Mas Rohim untuk mencari tahu mitos yang beredar di desa Selapura ini. Mitos yang beredar di sini itu katanya kalau bangun rumah itu nggak boleh pakai pondasi batu, Mas Rohim. Betul. Karena akan mengalami kesialan atau rumahnya itu bisa hancur atau runtuh lah, seperti itu. Kita akan cari tahu. Mungkin kalau menurut Pak Haji Rasban itu katanya Pangeran Junjang itu yang mengucapkan kalimat itu, bahwa di tempat ini nggak boleh membangun sesuatu dengan batu. Gimana Mas, tanggapannya seperti apa nanti? Ya, jadi begini, Pangeran Junjang pada waktu itu memang mengutarakan kata-kata itu, tapi saya rasa itu hanya sekedar kutukan. Yang namanya kutukan itu ada tenggang waktunya. Makanya mungkin ini jelas itu ada campur tangan jin yang akan mengelabui setiap warga setiap warga kita supaya meyakini mitos tersebut, maka terjadilah hal seperti itu sampai sekarang. Oleh Jadi, karena itu
Oleh karena itu kita akan coba gali Ah, itu alurnya dari mana sampai terjadi seperti itu. oke. Jadi kita akan memediumisasi Pangeran Junjangnya Junjang. atau gaib yang negatif itu. Pangeran Junjangnya nanti dia bisa memberitahu siapa dan siapa. Nah, Oke. Nanti kita akan dibantu dengan Mas Ihan ya, Ihan, iya. untuk mediatornya. Monggo, mungkin bisa disiapkan. Ya, ini sudah Mas Ihan sudah siap. Kami akan mencoba untuk mengambil Pangeran Junjang untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dan nanti juga ada jin istilahnya yang mengelabui Pangeran Junjang tersebut. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan nama Anda siapa? Bisa berinteraksi dengan kami. Gimana? Bisa berbicara dengan kami? Iya. Apa betul Anda itu Pangeran Junjang? Iya. Kami hanya ingin mencari informasi mitos yang beredar di tempat ini yang katanya tidak boleh membangun dengan batu. Apa benar seperti itu? Tidak. Karena dari penuturan warga itu Anda itu memberi wanti-wanti atau memberi kutukan kepada setiap yang itu. Benar seperti itu apa enggak? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang benar itu seperti apa kalau saya boleh tahu? Bukan saya yang menyampaikan seperti itu. Bukan Anda malah yang menyampaikan seperti Iya. itu. Jadi mitos itu berkembang dari mana? Itu yang di sana yang Makhluk apa itu? Ular putih yang Iya. gitu. Oh. Jadi mitosnya itu memang tidak seperti itu, bukan panjenengan ya yang menurut tanggapan panjenengan seperti apa? Apa warga sini? Kenapa warga sini banyak yang percaya? ya karena itu ketika mereka membangun dengan adanya batu itu diobrak-abrik sama dia. Oh, jadi dia yang mengalihkan itu ya? Iya. Tapi Dikiranya saya. oh, panjenengan sudah Islam berarti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nggak ada kata-kata dari panjenengan itu yang memberikan kutukan lah atau mitos seperti itulah ya. Kalau saya boleh tahu, apa ada kaitan sama Candi Asu itu? Tidak ada. Terus Anda itu berada di mana kalau saya boleh tahu? Saya sebelah Di sebelah mana? barat. Oh, di sebelah barat. Apa kaitan Anda dengan desa Salapura ini?
Saya dulu sering berkunjung ke sini. Oh, hanya sering berkunjung ke sini. Untuk apa Anda berkunjung ke sini? Karena masih termasuk daerah saya. Oh, masih daerah kekuasaan Anda seperti itu. Dan ada cerita lagi Anda ingin dijadikan istri oleh putri dari kerajaan, dan karena putri itu masih Hindu, Anda nggak mau, apa benar seperti itu? Iya, benar seperti itu. Iya. Dengan alasan apa? Apa hanya karena alasan agama Anda tidak mau? Iya. Harus seiman dengan saya. Oh, seperti itu ya. Karena dia tidak mau, maka saya nggak. Dan kabarnya Anda membunuh anjing dari putri itu, apa benar? Itu karena anjingnya galau. Oh, seperti itu. Jadi saya lempar. Oh. Dan tapi tidak ada kata-kata yang kutukan berhubungan dengan mitos yang ada di sini ya. Dulunya tempat ini apa kalau saya boleh tahu? Masih banyak hutan. Oh, masih hutan seperti itu ya. Iya. Dan desa di sini mungkin masih kecil seperti Masih itu. kecil, masih jarang penduduknya. Anda itu Islam berguru dengan siapa kalau saya boleh tahu? Di daerah Brebes atau di daerah Tegal? Saya bertemu dengan saya Oh, saya Maulana Maghribi. Ya, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan dengan mitos yang ada di sini situ seperti apa? Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Karena saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Itulah mereka. Ulah jin-jin yang ada di sini ya. Udah, oke. Terima kasih atas waktunya dan informasinya. Monggo bisa kembali. Assalamualaikum. Ya, itu tadi Pangeran Junjang yang memberikan informasi kepada kita bahwa mitos-mitos itu sebenarnya tidak benar dan ada campur tangan dari jin yang ada di sini. Ikuti perjalanan kami selanjutnya di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang saya bersama Mas Ari untuk mencari tahu mitos yang ada di desa ini yang katanya tidak bisa membangun dengan pondasi batu. Dan tadi kita sudah berinteraksi dengan Pangeran Junjang dan katanya itu berasal dari jin-jin yang ada di tempat ini untuk mempercayai mitos-mitos seperti itu. Gimana Mas Ari, sudah siap untuk? Oke, saya akan dengan ular putih itu yang konon sering menyesatkan orang untuk meyakini mitos yang ada terjadi di desa ini. Oke, silakan bisa di mediumisasi. Ya kok. Kulo nuwun. Bisa ngomong nggak? Ya, bisa ngomong. Saya ingin bertanya, siapa nama Anda? Dewi siapa? Liung Sari. Oh. Asal Anda dari mana? Jauh. Kenapa bisa sampai di sini? Ganggu. Apa? Saya akan mengganggu orang
Kenapa mengganggu warga sini? biar orang nggak percaya Nggak percaya dengan apa? dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya. Dia selalu mengkaitkan dengan mitos-mitosnya. Oh, seperti itu. Jadi Anda yang menyebarkan Iya. atau memberi dampak negatif kepada warga yang membangun dengan batu itu. Iya. Kenapa? Tujuannya apa Anda seperti itu? Biar dia hatinya tidak akan percaya. Hanya seperti itu. Maksiat yang tidak kelihatan. Oh, maksud yang tidak kelihatan. Kenapa kamu urus-urus di sini? Enggak, kita enggak. Kita hanya ingin bertanya di sini. Apa tujuan Anda ke sini? Hanya ingin bertanya masalah Mengusik mitos. saya. Siapa yang mau mengusik? Enggak ada yang mengusik. Kamu itu semua Nah, mengusik kita saya. hanya ingin bertanya tentang mitos itu. Hmm. Terus kalau misalkan ada yang membangun batu itu, apa yang Anda lakukan? Saya senang dengan apa yang terjadi. Dia membangun dengan batu pondasi. Saya hancurkan. Dihancur. Bisa emang dihancurkan seperti itu? Bisa. Dengan dasar apa Anda menghancurkan seperti itu? Biar dia nggak percaya. Oh gitu. Apa semuanya bisa dihancurkan sama Anda? Bisa. Kalau orangnya itu beriman, rumahnya didoakan. Bisa. Imannya yang dihancurkan dong. Oh, Biar iman yang lemah. dihancurkan. Biar percaya dengan seperti itu. Apa setiap orang bisa dihancurkan seperti itu? Kecuali orang yang bertauhid itu. Saya tidak berani. Tapi saya berusaha. Tetap berusaha. Iya. Kenapa kamu? Banyak pasukan Anda di sini? Banyak banget di sini. Mau berapa kamu? Oh enggak, saya enggak ingin pasukan Anda enggak. Eh? Sudah berapa kali Anda menyesakan di sini? Wow, udah banyak yang sesat di sini. Pakainya sajen saya dikasih. Oh, dikasih saja. Iya. Di mana tempatnya? Wah, di sana, di sini. Wah, banyak. Kan di Tapi kan bukan buat Anda sajennya. makan saya dulu. Oh, yang makan Anda. Iya. Karena Anda yang paling besar di sini. Iya dong. Katanya ini izin sama ini Mbah Singamerta katanya. Ini katanya mau ini. Tapi yang makan saya Oh, atas nama dia. Oh, seperti itu. Memang nggak ada yang melarang Anda melakukan seperti itu. Gaib yang positif di sini nggak ada yang melarang Anda. Enggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Terus kalau warga sini membangun tidak mempercayai mitos itu seperti apa? Anda Saya marah? akan berusaha menghancurkan biar dia nggak percaya. Berarti orang-orang yang bertauhid yang tidak Iya. bisa Anda hancurkan ya? Iya, saya nyerah kalau gitu. Hmm. Udah, saya mendingan pulang. Oh, seperti itu. Udah kalau di sini lama saya nggak mau. Oh. Tapi banyak orang-orang yang ngasih sajen di sini terus Anda makan gitu. Banyak. Apa tujuan mereka itu apa? Kenapa? Tujuan mereka itu apa? Nggak memberi sajen kepada Mbah Singamerta. Katanya biar selamat. Oh, jadi kalau mau Selamat. membangun rumah itu kasih sajen dulu gitu Iya. biar selamat. Biar selamat. Itu orang-orang yang bodoh bisa diajak teman sama saya. Oh, seperti itu. Bodoh karena dia nggak paham aslinya. Lalu seperti apa? Jika Anda tidak mengganggu lagi, seperti apa? Apakah Anda akan bisa nggak mengganggu? Apa Anda akan terus mengganggu? Harus mengganggu. Yang bisa membuka saya itu kunci saya. Yang mengalahkan saya dong. Oh, seperti itu ya. Hmm. Yang mengalahkan Anda ya orang-orang yang bertauhid itu ya. Iya, lah itu saya nggak berani kalau itu. Ya. Udah. Berarti Udah. Anda itu di sini udah ribuan tahun ya berarti ya. Iya, udah. Ya. Ya, Ya, terima kasih atas informasinya. iya. Kamu ganggu-ganggu saya terus. Enggak, saya enggak ganggu. Sana kok. pergi kamu pulang. Udah, silakan keluar. Monggo. Ya. Oke, sekarang kita sesi kesimpulan dengan Kang Leman dari perbincangan kita dan mediumisasi kita. Mungkin Kang Leman bisa menyimpulkan adanya mitos atau
sejarah dari Pak Haji tadi dan Mas Bedi tadi seperti apa? Ya menurut kayak rumor atau cerita mitos yang tadi sudah diceritakan bahwa masyarakat untuk membangun untuk pondasi itu tidak boleh pakai batu, itu tidak dibenarkan. Karena justru kalau kita membangun pakai batu itu lebih kuat. Ya kan? Secara logikanya. Secara logika. Nah di situ makanya kita harus punya keimanan. Katanya orang ini itulah ini itu semuanya tidak benar. Kalau memang toh kita secara dengan logikanya kita tahu ya bahwa antara batu bata dan batu yang sebenarnya itu bahkan lebih kuat batu. Lah kenapa kita pakainya malah bata, itu bahkan tidak masuk logika. Makanya kita yang mitos-mitos itu sebenarnya hanya suatu cerita dan itu tidak dibenarkan, dan Islam pun tidak benarkan karena itu akan mendekatkan kita ke sebuah kekufuran. Karena mempercayai. Iya, karena kita mempercayai sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya intinya kita menghimbau kepada kita semua khususnya ya, kalau ada legenda yang menyimpang dari aturan Islam, janganlah jadikan suatu keyakinan ya. Sebabnya kalau kita menjadi suatu keyakinan itu jelas akan menyesatkan kita semua. Makanya disitulah kita terjadinya sesuatu semua itu di dalam kudrat irodatnya Allah Ta'ala. Tak akan lepas dari sedikit pun dari kudrat irodatnya Allah. Maka kita harus tetap tawakal kepada Allah, dan kita harus tetap keimanan yang kita jaga, terutama kita akidah kita, tauhid kita yang kita kuatkan. Jadinya kita mengerti hal seperti itu. Jangan semata-mata ini itu terus kita langsung percaya, itu enggak. Semuanya itu kembalikan kepada Allah, bahwa semua alam ini diciptakan Allah dan semua yang dikendalikan kepada Allah, di dalamnya kudrat itu semua tak akan lepas semuanya. Ya, itu tadi kesimpulan dari Kang Leman bahwasannya semua alam yang bergerak di dunia ini itu kudrat irodatnya Allah Ta'ala. Jadi untuk para pemirsa menyikapi mitos-mitos seperti itu jangan sampai terlalu meyakini ya. Akan menimbulkan kesesatan. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan mungkin ada lokasi, ada tempat yang ingin ditelusuri bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.